berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Endang, saya sehat. Bu Endang sendiri bagaimana keadaannya? Alhamdulillah luar biasa Pak Rendra. Ini karena kita mau melaksanakan sesuatu ini tambah semangat, akhirnya luar biasanya di sini sehatnya. Semangat, yang penting sehat dan semangat. Baik. Amin, amin. Pak Rendra, di sini kita akan praktik nih tentang coaching. Nah, Pak Rendra berlaku sebagai coach nih. Tentunya ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh Pak Rendra. Kira-kira persiapan apa yang sudah Pak Rendra siapkan sampai detik ini? Untuk kegiatan coaching pada saat ini yang akan kita laksanakan, tentu persiapan yang sudah saya lakukan tentunya yang pertama saya nanti akan menggunakan metode alur Tirta, yang mana di dalamnya situ ada merumuskan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ini akan saya jadikan acuan untuk kegiatan kita nanti pada saat kegiatan coaching, Bu. Iya, bagus. Cukup siap ini Pak Rendra ini. Untuk selanjutnya Pak Rendra, dari coaching yang sudah Pak Rendra siapkan, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nanti? Dalam kegiatan coaching yang akan saya kembangkan, sebenarnya ada beberapa macam Bu ya, kompetensi yang ada dalam kegiatan coaching itu. Yang pertama diantara itu mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan bobot yang berbobot, kemudian memberdayakan coach itu sendiri nantinya. Itu yang merupakan akan saya kembangkan pada saat kegiatan ini. Nah, dari beberapa kompetensi yang sudah disampaikan Pak Rendra tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Pak Rendra kepada coach? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching ini, nanti saya akan mengembangkan spesifiknya Bu ya, akan saya kembangkan yaitu memberdayakan coach itu sendiri. Maksudnya saya ingin menggali bagaimana cara coach untuk menemukan solusi dari masalah yang coach itu hadapi sendiri. Jadi solusinya berasal dari coach itu sendiri. Bagus Pak Rendra, cukup siap ini, tambah pas ini, insya Allah makin mudah-mudahan Pak Rendra. Amin, amin, amin. Pak Rendra, untuk melakukan coaching ini, indikator ketercapaian apa yang diinginkan dalam pengembangan ini nanti, Pak Rendra? Indikator yang ingin saya capai yaitu selalu mengajukan pertanyaan terbuka guna memotivasi coach untuk menemukan ide-ide kreatif, kemudian bisa menemukan solusi guna menghadapi masalah yang sedang coach itu hadapi sendiri, Bu.
Bagus, cukup siap, indikator sudah terurai Pak Rendra. Mudah-mudahan nanti selama melakukan coaching sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan Pak Rendra. Siap. Sebagai coachingnya siapa Pak Rendra nanti? Sebagai coachingnya di sini Bu Nurjana sebagai coach, saya coachnya. Oke. Baik, baik, nanti selama Pak Rendra dan Bu Nur melakukan coaching, saya akan mengamati dan melakukan pencatatan yang sekiranya nanti sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan oleh Pak Rendra. Gitu ya, selamat melaksanakan coaching bersama Bu Nur. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Pak Rendra, ini meskipun sedikit batuk ini. Oke, sedikit batuk. Alhamdulillah bisa mengikuti sesi coaching dengan panjenengan. Oke. Tadi jenengan kayaknya video call Bu. Ini ada apa ini kok? Kayaknya beberapa kali video call kok. Ngapunten nih, maaf saya tadi ada kesibukan di kelas, sekarang agak longgar ini. Mungkin ada sesuatu Bu. Ya itu, saya ingin curhat sedikit ini dengan Pak Rendra ini. Saya tadi sempat telepon panjenengan nggak cepat diangkat. Kira-kira ada waktu nggak hari ini Pak Rendra ini? Alhamdulillah untuk saat ini karena tadi kan pagi saya tugas sebagai guru PJOK, sekarang sudah free Bu. Jam istirahat ke atas free. Mungkin ada masalah atau curhat atau gimana mungkin monggo mungkin bisa nanti saya bisa meringankan minimal. Jadi ada waktu ya Pak ya, mungkin agak sedikit panjang ini Pak Rendra ini. Siap, nggak apa-apa Bu. Begini, ya terima kasih sebelumnya Pak Rendra. Jadi begini, ini kan kebetulan saya kan ngajar bahasa Inggris di SMP saya kan Pak Rendra. Dan kebetulan saya mengambil di kelas 9. Dan anak-anak insya Allah setelah lebaran nanti ini akan mengikuti ujian akhir sekolah sebagai prasyarat untuk kelulusan. Nah yang ini ada sedikit kendala yang saya hadapi nih Pak Rendra ini. Saya merasa selama ini anak-anak motivasi belajarnya mau mendekati ujian ini kok tambah menurun. Terus ketika mengikuti sesi pelajaran saya ini kurang bersemangat. Jadi saya itu khawatir anak-anak nanti itu tidak bisa mengerti dengan baik materi yang saya berikan, sehingga nanti pada saat ujian, apalagi di bulan-bulan puasa ini ya, saya lihat anak-anak nanti depannya bagaimana, terus ujiannya nanti yang saya pikirkan kira-kira bisa atau tidak ya anak-anak ini mengerjakan ujiannya. Itu Pak Rendra yang saya pikirkan ini. Oh, jadi Ibu sekarang sedang menghadapi masalah yang mana motivasi anaknya kurang Ibu ya? Iya. Oh gitu. Kalau boleh tahu Bu ini sekedar apa Bu ya? Ya sekalian kita mungkin bisa mencari solusi nanti kita bersama, nggih. Kalau sekedar ingin tahu tujuan Ibu itu nanti melakukannya, tujuannya apa sih Bu kepada anak-anak itu Bu? Keinginannya? Ya, saya pribadi sih kalau pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas inginnya saya tuh bisa menemukan solusi anak saya ketika mengikuti pembelajaran saya di kelas itu lebih bersemangat dan endingnya nanti anak-anak itu lebih termotivasi belajar dan bisa mengerjakan ujian dengan baik. Tentunya pasti kalau mereka motivasinya naik, hasil ujiannya pasti naik juga dan lulus dengan hasil yang baik itu Pak. Saya inginnya seperti itu. Ini bagaimana nih ya Pak ya? Oh gitu. Berarti tujuannya ingin ya apa namanya? Jangan ingin mendapatkan semangat anak-anak kembali, kemudian bisa dengan tujuannya agar bisa memperoleh nilai yang baik ya pada saat Ibu ya, mungkin betul, boleh saya tanya sekedar kita sharing lagi. Mungkin ada kesempatan atau kesempatan yang mungkin Ibu miliki saat ini
untuk meningkatkan motivasi anak ada nggak kesempatannya pada saat ini? Kira-kira entah kesempatan atau apa mungkin yang bisa jenengan ceritakan kepada saya? Ya sebenarnya saya punya angan-angan ya Pak ya. Memang sebelumnya saya sudah pernah mencoba ini. Ketika di awal pembelajaran anak-anak saya beri ice breaking supaya lebih bersemangat. Kemudian kalau pas materi saya di akhir jam pelajaran itu di sela-sela pembelajaran anak-anak saya beri kegiatan mindfulness itu. Gitu ya Bu Tapi ya. kok saya lihat masih belum maksimal gitu Pak. Masih belum maksimal padahal sudah dicoba beberapa metode Bu nggih. Nih, Kalau menurut jenengan itu kira-kira kalau di rata-rata Bu ya, kalau boleh tahu di rata-rata skalanya dari 1 sampai 10 itu kira-kira pencapaian tujuan dari yang jenengan inginkan itu kepada anak sampai skala berapa itu? ya saya nggak mulu-mulu sudah ya Pak ya, karena apalagi ini kebetulan input saya di sekolah sini kan istilahnya tanda kutip wong desa nih Pak nih. Nggih. Bahasa Inggris itu kan salah satu materi momok di sekolah saya ini sama seperti dengan matematika. Nah saya sangat bahagia kalau sudah mencapai 6 dan 7 itu sudah Kak. Jadi sudah luar biasa kalau anak-anak satu bisa mencapai angka 6 dan 7 itu sudah saya sangat bahagia sudah. Itu keinginan Tapi sementara nggih. Itu ya, keinginan. tujuan saya ke depan inginnya Oh seperti itu. gitu. Kalau misalnya di scoring, Kalau di skor untuk saat ini kira-kira masih seberapa Bu? ya masih di bawah 5 ya Pak. Kalau bisa saya. Waduh, makanya agak puyeng ini Bu ya. Buat saya ini kalau Oke, solusinya ini. Ya mungkin apa ya Bu ya masalah yang jenengan hadapi itu mungkin agak kompleks ya. Kemudian saya ingin tahu lagi Bu mungkin dari beberapa jenengan ya dari pribadi jenengan mungkin ada saya ingin tahu apakah ada kekuatan atau kelebihan yang jenengan punyai saat ini kepada anak-anak yang bisa ditingkatkan lah untuk memotivasi anak-anak mungkin. Oh, gitu ya Pak ya. Oke. Ya tentunya dalam kegiatan belajar ini saya linearisasi yang pertama Pak ya, itu yang kedua maksudnya linearisasi ini saya kan kompetensinya sesuai dengan di bidang yang saya aku itu. Oke. Kemudian yang kedua saya ingin itu untuk anak-anak ini ingin lebih konsisten. Selama ini kan belum konsisten ya saya melakukan diagnostik atau pengenalan individu di awal untuk tahu kompetensi anak di bidang yang oleh saya aku ini itu yang ingin saya tingkatkan untuk konsistensi kedepannya mungkin ya itu agar anak-anak lebih bisa terpetakan sesuai dengan minat profil kebutuhan belajar anak-anak gitu. Jadi saya tidak memaksakan kehendak diri saya sendiri gitu ya Pak ya. Oke. Kekuatan Bu mungkin yang selain itu kekuatan dari diri jenengan mungkin yang bisa bisa untuk meningkatkan anak-anak nanti dari jenengan mungkin. Ya saya bisa memberikan materi dengan berbagai macam metode. Ada ya. Misalnya tempo hari sudah pernah saya ajak pembelajaran outing class itu mengenalkan materi deskriptif langsung anak-anak saya ajak keluar. Dan mereka alhamdulillah cukup tertarik dan membuka semangat mereka. Oh gitu. Jadi langsung praktek bahasa Inggris di luar. Anak-anak praktek bercakap-cakap menggunakan kalimat sederhana yang sesuai kemampuan mereka. Itu kemudian mereka langsung mengucapkannya sesuai dengan benda-benda yang dia lihat di luar. Wah, itu sudah berarti kekuatan Bu ya. Kemudian sudah mungkin peluang yang sudah jenengan ambil kan itu kekuatan jenengan selaku mudah menggunakan metode berbagai macam, kemudian sudah diambil dan dilaksanakan bisa di luar kelas Bu nggih. Pembelajaran di luar kelas. Itu lebih mengena. Kemudian saya ingin tahu Bu, kira-kira dari kekuatan dan peluang yang sudah jenengan ambil tadi
ada nggak hambatan-hambatan yang dapat menghalangi jenengan untuk meraih tujuan tersebut, mengembangkan anak-anak tadi? Ya ada sih Pak ya. Kadang saya sudah merencanakan dengan baik, tiba-tiba ada kegiatan di luar puasa saya. Misalnya ada rapat eksternal, kemudian ketika sudah saya kelompokkan, ternyata anggota kelompoknya tidak masuk. Oh gitu. Sesuai dengan kebutuhan belajar anak itu. Setelah saya diagnostik, setelah saya kenali kemampuan masing-masing anak itu, ternyata untuk di pertemuan berikutnya anaknya nggak ada, dan alasannya macam-macam. Macam anak Bu ya. Nah, dari hambatan tersebut Bu, mungkin selama jenengan menghadapi hambatan itu, mungkin solusi yang kira-kira jenengan lakukan untuk menghadapi hambatan tersebut apa Bu? Ya akhirnya saya mengkonstruksi awal lagi kelompoknya sesuai dengan minat, terus kesiapan dan profil belajar siswa itu Pak. Kan sebelumnya saya sudah punya catatan. Itu seperti itu. Berarti sudah ada solusinya. Nah kemudian dari hambatan sudah ada solusi jenengan dari kekuatan ada hambatan, kemudian ada solusi. Nah sekarang rencana jenengan kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut, meningkatkan motivasi anak belajar, itu kira-kira bagaimana rencana ke depannya? Ya kalau setelah ikuti sesi coaching dari awal tadi dengan panjenengan, mungkin ini ya Pak, yang pertama saya harus meningkatkan konsistensi saya ya. Dalam hal ini ya, untuk variatif metode saya dalam mengajar, kemudian memvariasikannya dengan kegiatan pembelajaran di kelas atau outing kelas sehingga anak-anak lebih tertarik ya Pak ya. Itu seperti itu, khususnya untuk materi saya di materi pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian saya juga harus bisa lebih mengenali karakteristik anak itu lewat diagnostik awal. Itu sehingga saya memberi materinya bisa tepat sasaran dan tepat guna itu. Oke, berarti rencana awalnya itu berarti kira-kira rencana itu ada prioritasnya nggak Bu? Kan tadi jenengan menjelaskan bahwasanya banyak kan ya, meningkatkan motivasi anak, kemudian ada yang apa tadi namanya, yang awal itu Bu? Menggali anak itu loh. Diagnostik. Nah, dia diagnostik. Nah, dari rencana itu mungkin ada skala prioritas, Bu. Yang kira-kira jenengan utamakan dulu yang mana untuk meningkatkan anak-anak itu? Ya, kalau menurut saya sih yang lebih penting yang ini ya, melaksanakan diagnostik dulu nggih. Sehingga materinya itu sesuai dengan anak ya. Jadi saya nggak memaksakan kehendak saya pribadi kepada anak-anak. Karena anak-anak merasa selama ini bahasa itu materi yang tidak mudah. Enggak, bahasa Inggris emang nggak mudah Bu, karena kita bukan asli orang Inggris Ibu ya. Nah, kemudian berarti yang awal yang perlu jenengan prioritaskan itu menurut jenengan adalah diagnostik nanti Bu nggih. Nah, oke, berarti gitu. Ya. Kemudian kira-kira strategi apa itu Bu? Maksudnya yang digunakan untuk rencana skala prioritas tadi, strateginya bagaimana? Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat ya Pak ya, untuk mengimplementasikan rencana saya ke depan ini agar saya bisa lebih mudah untuk share-nya nanti. Karena ini kan yang saya hadapi bukan anak kelas 7 dan kelas 8 ya, tapi anak kelas 9 yang notabene ingin mencari jati diri, yang sudah besar-besar yang mau masuk ke SMA, ternyata SMK sederajat nanti. Berarti butuh kolaborasi sama teman Bu nggih, strateginya rekan sejawat maksudnya. Nah, kemudian kira-kira Bu, dari strategi itu kira-kira jangka waktunya kira-kira akan dilaksanakan itu, kalau boleh tahu Bu ya, dari strategi dan prioritas tadi itu kira-kira jangka waktunya akan segera dilaksanakan itu kapan Bu? Nah ini kan sudah masuk bulan puasa nih Pak Rendra ya. Iya.
kebetulan ini masih libur dan anak-anak itu punya waktu sekitar 2 mingguan. Ini waktu yang terbatas ini insya Allah secepatnya akan saya gunakan untuk segera mewujudkan strategi saya tadi. Insya Allah ketika masuk minggu depan Pak Rendra. Oh, minggu depan ini sudah mulai dilaksanakan, Bu ya? Berarti dengan pertimbangan mempersiapkan segala sesuatu dan apa namanya tadi rencana yang akan jenengan laksanakan dan strateginya, nggih. Kemudian untuk mencapai suatu apa namanya Bu ya, mencapai suatu keberhasilan dari rencana atau strategi yang jenengan akan laksanakan tadi, kira-kira apa ukurannya Bu? Keberhasilan dari rencana aksi jenengan itu nanti bagaimana? Ukurannya bagaimana? Ya sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi penjenengan, saya menemukan solusi terhadap anak-anak yang saya ampu di kelas saya berkait dengan materi bahasa Inggris. Anak-anak motivasinya semakin tinggi dalam materi yang saya berikan. Kemudian mereka juga lebih mudah ya dalam menyelesaikan setiap kali ada evaluasi atau penilaian, baik itu tes lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan materi bahasa Inggris itu Pak. Oke. Dan khususnya ketika nanti pada saat ujian akhir nanti itu yang saya harapkan mereka dapat nilai yang terbaik lah untuk mereka. Oke, siap. Berarti intinya lebih di atas dari 60 minimal tadi ya Bu ya. Minimal 60 ke atas, kemudian bisa mendapatkan nilai yang prestasi nilai yang terbaik pada saat ujian akhir nanti. Kemudian Ibu kira-kira komitmen apa yang akan Ibu laksanakan terhadap rencana atau strategi yang akan jenengan laksanakan nantinya? Komitmen yang saya ingin capai itu yang akan saya lakukan adalah dari saya pribadi yang berat itu tadi konsistensi. Ini yang kadang saya belum bisa laksanakan dengan baik ini Pak. Nggih. Berarti konsistensi, oke. Kemudian kira-kira dari strategi apa namanya rencana aksi atau strategi yang akan jenengan laksanakan nantinya ada selain ada nggak siapa dan atau ada yang akan membantu dari komitmen untuk menjaga komitmen itu Bu? Ya itu tadi Pak, kolaborasi dengan rekan sejawat. Siap, kolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian setelah itu bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching saat ini setelah kita melakukan kegiatan ini, bagaimana pendapat perasaan jenengan? Ya, alhamdulillah saya sejauh ini lebih lega ya Pak. Saya lebih punya gambaran jelas apa yang harus nanti saya lakukan ke depannya. Karena nanti kan waktunya berapa? Tersisa 2 minggu lagi. Iya, untuk setelah lebaran 1 minggu masa langsung ujian akhir sekolah. Khususnya kelas 9. Terima kasih Pak atas waktunya, nggih. Sama-sama. Berarti sekarang sudah agak lega Bu ya. Ada solusi dari masalah yang jenengan hadapi. Nggih, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan apa yang jenengan harapkan Ibu Nur kepada siswanya mudah-mudahan bisa tercapai dan anak-anak nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal dan sempurna. Amin. Terima kasih matur nuwun atas waktunya. Sama-sama Bu Nur. Terima Pak Rendra. Sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Gubernur sudah melaksanakan coaching yang luar biasa itu kalau saya amati ini tadi. Ketika Pak Rendra sudah bisa menggiring dengan pertanyaan, mendengarkan aktif sehingga bisa menyampaikan pertanyaan berbobot kepada Bu Nur, bahkan Bu Nur tadi di endingnya lega banget nih. Jadi dalam hal ini Pak Rendra selaku coach dan Bu Nur selaku coach, kalau saya mengamati secara detail, bahkan tadi Bu Nur juga bisa menilai diri sendirinya bahwa konsistensi ini sangat dibutuhkan gitu nggih Bu Nur nggih.
baik Pak Rendra juga selaku coach itu sudah luar biasa menurut saya. Ketika Pak Rendra sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta, di mana tujuan, identifikasi, dan rencana aksi Koji juga bisa dibawa sampai bisa menemukan solusinya. Jadi ide-ide kreatif dari Koji sudah bisa digali sedetailnya dan bahkan solusinya juga bagaimananya nanti. Nah, tantangannya bagaimana, bahkan sudah siap coachingnya. Dalam hal ini kalau saya menyampaikan Pak Rendra selaku coach, itu kalau dinilai dari poin 1 sampai 4, alhamdulillah Pak Rendra sudah bisa mencapai 4. Pak Rendra, selamat. Terima kasih Bu, terima kasih. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, baiklah Pak Rendra dan Bu Nur, untuk pertanyaan selanjutnya saya sampaikan kepada Pak Rendra selaku coach. Oke. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi bagaimana menurut Pak Rendra? Sudah tercapai apa belum? Refleksi ini, Rendra. Alhamdulillah Bu, dari kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan tadi, indikator yang ingin saya kembangkan tadi alhamdulillah sudah tercapai semua dalam hal dalam mendengarkan aktif, juga kemudian melakukan pertanyaan berbobot, memberdayakan coach itu sudah terlaksana, dan alhamdulillah dari si coach sendiri juga sudah mulai mampu untuk menggali kemampuannya, potensinya diri sendiri, sehingga bisa menemukan solusi dengan secara sendiri dan mandiri, Bu. Oke, wah, hebat Pak Rendra, hebat. Sesuai persis dengan catatan saya Pak Rendra ini. Jadi apa yang sudah diinginkan Pak Rendra dalam coaching ini, Pak Rendra sudah melakukan sesuai tahap-tahap yang sudah diinginkan sesuai alurnya. Kalau melihat dari situ Pak Rendra, dari data yang sudah saya temukan dari kegiatan coaching, dan Pak Rendra juga sudah bisa merefleksi dari itu semua Pak Rendra, dalam kegiatan selanjutnya tentunya coaching ini sangat bermanfaat ya Pak Rendra. Sangat bermanfaat Bu. Iya, bagus. Nah Pak Rendra, dari pengalaman coaching kali ini tentunya ada keinginan untuk mengembangkan yang lebih. Nah, ini kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Rendra dalam melakukan coaching ke depan ini apa Pak Rendra? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching ini, kalau awal tadi memang saya ingin menggali bagaimana memberdayakan coach Bu ya. Tapi kemudian kalau ke depannya saya ingin lebih kembangkan, yaitu ya dari ketiga itu mendengarkan aktif, dan yang paling penting itu adalah melakukan pertanyaan berbobot, sehingga si coach tadi mampu bisa merespon, kemudian tanggap bagaimana cara mengembangkan potensinya sendiri. Jadi dua komponen itu yang akan lebih saya tekankan lagi nanti ke depannya dari kegiatan coaching, sehingga bisa kegiatan coaching yang akan datang bisa lebih baik lagi gitu. Mudah-mudahan Pak Rendra, kalau melihat dari keinginan Pak Rendra ke depan lebih baik dan bisa tercapai 3 kompetensi ya. Mendengarkan aktif, tentunya nanti bagaimana coach bisa benar-benar kalau ini tadi sudah menunjukkan keberhasilannya, lebih berhasil lagi ya, menggali potensinya beliau. Kemudian pertanyaan berbobot ini memang juga kadang kita ada beberapa hal. Nah ini mohon nanti Pak Rendra kalau memang sudah melakukan coaching selanjutnya secara konseptual bagaimana pertanyaan berbobot. Karena ini kadang saya sendiri kalau coaching juga demikian ya Pak Rendra. Iya Bu, makanya perlu ditingkatkan lagi mungkin yang itu bagi saya. Bagus. Selamat untuk Pak Rendra, kiranya Bu Nur selamat, kiranya untuk apa yang kita lakukan dalam coaching ini, dan saya selaku observer
yang mudah-mudahan pertemuan bertiga ini menjadi hal yang bermakna, sehingga saya selaku observer bisa bagaimana saya besok itu bisa melakukan coaching seperti Pak Rendra yang hebat, Bu Nur yang luar biasa, dan mudah-mudahan keinginan Pak Rendra selaku coach benar-benar menjadi coach yang profesional bersama Amin, kita amin, semua. amin. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.